Di tengah dataran kering kuno Mesopotamia, ada sebuah komunitas kecil yang perlahan-lahan menjadi pusat kekuasaan, agama, hukum, dan perdagangan. Kota ini adalah Babilonia yang terletak di dekat sungai Efrat di wilayah Irak saat ini. Babilonia tidak langsung menjadi kota besar yang agung. Sebelum dikenal dengan kuil-kuil besar, tembok-tembok tinggi, dan raja-raja yang berkuasa, Babilonia hanyalah sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh kota-kota yang lebih tua dan lebih berpengaruh. Sudah ada permukiman di wilayah Babilonia pada akhir milenium keempat sebelum Masehi. Namun sedikit yang diketahui tentang tahap awalnya. Nama Babilonia baru muncul dalam catatan tertulis pada masa kemunduran Kekaisaran Akkadia, sebuah kerajaan besar yang didirikan oleh Sargon Agung. Nama kota ini berasal dari bahasa Akkadia, Bab Ilim, yang biasanya dipahami sebagai gerbang dewa. Para juru tulis juga menggunakan nama padanan dalam bahasa Sumeria, yaitu Kadingira. Seiring waktu, kota ini dikenal sebagai Babilonia dalam bahasa Yunani. Pada masa itu, Babilonia belum menjadi pusat yang penting. Kota ini hanyalah sebuah kota kecil di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Ketika Kekaisaran Akkadia runtuh, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan dinasti ketiga Ur, sebuah negara yang memerintah sebagian besar wilayah Mesopotamia Selatan. Di bawah para raja Ur, Babilonia digunakan sebagai pusat provinsi. Ada pejabat-pejabat yang mengatur pajak, tanah, para pekerja, dan produksi. Karena hal ini, kota tersebut secara perlahan terbiasa dengan pemerintahan yang terorganisir, yang nantinya akan sangat penting bagi kekuatannya di masa depan. Lokasi Babilonia juga sangat membantu perkembangannya. Kota ini terletak dekat sungai Efrat dan terhubung dengan banyak kanal irigasi. Kanal-kanal ini membawa air ke ladang-ladang dan juga berfungsi sebagai jalur bagi perahu, barang, dan orang-orang. Babilonia juga dekat dengan rute-rute yang menghubungkan Mesopotamia Selatan dengan daerah-daerah di utara. Karena itu biji-bijian, hewan, kayu, logam, kain, dan produk-produk lain yang diperdagangkan oleh para pedagang mudah sampai ke kota ini. Namun demikian, Babilonia tetap berada di belakang kota-kota yang lebih terkenal seperti Ur, Uruk, Nippur, Isin, dan Larsa. Kota-kota ini sudah memiliki kuil-kuil kuno, tanah yang luas, dan tradisi kepemimpinan yang sudah lama. Situasi berubah ketika dinasti ketiga Ur runtuh pada akhir abad ke-21 sebelum Masehi. Kerajaan melemah karena kekacauan di dalam. Masalah pangan, masuknya orang Amori, dan serangan dari Elam di sebelah timur. Pada tahun 2004 sebelum Masehi, pasukan Elam menyerang kota Ur. Pusat kekuasaan yang lama runtuh dan Mesopotamia terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Di antara yang berebut kekuasaan adalah Isin dan Larsa di selatan, Esnuna di timur, Mari di bagian tengah sungai Efrat, dan Asyur di utara. Kerajaan-kerajaan ini saling berebut tanah subur, kanal, jalur kanal, perdagangan, dan kota-kota penting. Di tengah kekacauan ini, Babilonia mendapat kesempatan untuk berdiri sendiri. Pada tahun 1894 sebelum Masehi, seorang pemimpin Amorit bernama Sumu Abum biasanya dianggap sebagai pendiri dinasti pertama Babilonia. Orang-orang Amorit adalah kelompok-kelompok penutur bahasa Semitik yang telah lama berpindah-pindah dan menetap di berbagai bagian Mesopotamia. Wilayah Babilonia belum luas di bawah kepemimpinan Sumu Abum. Kerajaan-kerajaan tetangga masih lebih berkuasa. Namun, kota tersebut tetap memiliki pemerintahan sendiri dan para raja berikutnya secara perlahan memperluas kendali mereka atas kota-kota dan ladang-ladang di sekitarnya. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 1792 sebelum Masehi ketika Hammurabi menjadi raja. Hammurabi adalah penguasa ke-6 dari dinasti pertama Babilonia. Ketika ia naik takhta, kerajaannya belum menjadi sebuah imperium. Babilonia hanyalah salah satu dari banyak negara kota yang diperintah oleh dinasti Amorit. Larsa menguasai sebagian besar wilayah Mesopotamia Selatan. Esnuna berkuasa di timur, sementara Mari merupakan pusat perdagangan penting di sungai Efrat. Di utara, Assyria memiliki kekuatan dan kepentingannya sendiri. Pada awal masa pemerintahannya, Hammurabi tidak langsung memulai penaklukan besar-besaran. Ia lebih dulu memperkuat kerajaannya. Hammurabi membangun dan memperbaiki kanal-kanal yang mengalirkan air ke ladang-ladang. Kanal-kanal ini sangat penting karena curah hujan di Mesopotamia Selatan sangat sedikit. Jika kanal rusak atau diabaikan oleh dinasti, tanaman bisa mengering atau seluruh lahan pertanian bisa kebanjiran. Hammurabi juga memperbaiki pengumpulan pajak, pengelolaan provinsi, pemeliharaan tembok, dan penjagaan jalur perdagangan. Dengan cara ini, Babilonia memiliki cukup makanan, kekayaan dan tenaga kerja, dan tentara untuk kampanye yang lebih besar. Dia tidak hanya mengandalkan peperangan saja, Hammurabi juga membuat perjanjian dengan raja-raja lain jika itu menguntungkan. Namun, aliansi bisa berubah, tergantung pada situasinya.
Sekutu lama bisa menjadi musuh jika keseimbangan kekuasaan berubah. Pada akhir masa pemerintahannya, Hammurabi bertindak secara beruntun melawan para pesaing Babylon. Pertama-tama dia menaklukkan Larsa pada tahun 1763 sebelum Masehi. Karena hal ini, kota-kota penting dan lahan pertanian yang luas di Mesopotamia Selatan berada di bawah kekuasaan Babylon, termasuk daerah di sekitar Ur dan Uruk. Setelah itu, Hammurabi menghadapi Esnuna dan kekuatan lainnya di timur dan utara. Dia juga terlibat dalam pertempuran melawan Mari, sebuah kota yang sebelumnya pernah menjadi sekutunya. Hammurabi berhasil menaklukkan Mari dan kemudian menghancurkan sebagian besar kota tersebut. Dengan jatuhnya Mari, Babylon berhasil menguasai jalur penting yang melewati sungai Efrat menuju Suriah dan ke bagian lain dari timur dekat. Dalam waktu hanya beberapa tahun, Hammurabi berhasil mengubah Babilonia dari sebuah kerajaan kelas 2 menjadi negara terkuat di sebagian besar wilayah Mesopotamia. Pengaruhnya meluas dari daerah-daerah dekat Teluk Persia hingga ke bagian tengah sungai Efrat. Hammurabi tidak secara langsung memerintah setiap kota setiap hari. Ia menggunakan gubernur, hakim, pejabat, juru tulis, dan pemimpin lokal. Para pejabat mengirimkan laporan tentang pajak, hasil panen, kanal, kasus pengadilan, dan kondisi para pekerja. Para juru tulis menjadi sangat penting karena merekalah yang membuat catatan di tablet tanah liat. Mereka mencatat kontrak, utang, pernikahan, warisan, penjualan tanah, upah, pajak, dan perintah raja. Seiring dengan semakin kuatnya kerajaan, semakin besar pula pentingnya dewa pelindung Babel, yaitu Marduk. Setiap kota besar di Mesopotamia memiliki dewa utama yang dianggap sebagai pelindungnya. Ketika Babel semakin kuat, kedudukan Marduk juga semakin tinggi dalam agama di wilayah tersebut. Marduk belum langsung menjadi dewa tertinggi dalam semua tradisi. Namun, keberhasilan Babel lah yang memberikan pengaruh lebih luas pada kultusnya. Pada masa-masa berikutnya, Marduk akan diakui sebagai dewa utama dalam agama Babel. Para raja juga menggunakan agama untuk menjelaskan hak mereka dalam memerintah. Hammurabi digambarkan sebagai pemimpin yang dipilih oleh para dewa untuk menjaga ketertiban, melindungi kerajaan, dan memberikan keadilan. Hammurabi paling terkenal karena kumpulan hukum yang diukir pada sebuah monumen batu besar. Ini bukanlah hukum pertama dalam sejarah karena ada kumpulan hukum yang lebih tua dari Mesopotamia. Namun ini adalah salah satu teks hukum kuno terpanjang dan terlengkap yang masih bertahan. Hukum-hukum tersebut mencakup utang, tanah, perdagangan, keluarga, pernikahan, pekerjaan, upah, cedera, pencurian, dan berbagai perselisihan lainnya. Hukum-hukum tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua orang diperlakukan secara setara. 3 status hukum sering muncul dalam hukum-hukum tersebut: Awilum, Muskenum, dan Wardum. Awilum adalah orang merdeka yang memiliki status hukum penuh. Ini bisa termasuk pemilik tanah, pejabat, dan pedagang kaya, prajurit, dan anggota masyarakat terkemuka lainnya. Sementara itu, Muskenum juga merupakan orang merdeka, namun status dan perlindungannya di bawah hukum berbeda. Posisi pasti setiap Muskenum tidak selalu jelas, namun mereka sering dikaitkan dengan orang-orang yang bergantung pada istana atau bekerja di tanah yang dikuasai oleh raja. Wardum adalah sebutan untuk seorang budak laki-laki, sedangkan Amtum adalah sebutan umum untuk budak perempuan. Seseorang bisa menjadi budak karena ditangkap dalam perang, utang, kelahiran dalam keluarga budak, atau keadaan lain yang diakui oleh hukum. Budak dianggap sebagai milik dan bisa dijual atau dipindahkan ke majikan lain. Namun, keadaan mereka lebih rumit daripada sekadar mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak apapun. Beberapa budak bisa menikah, berbisnis, bisa menabung, dan bisa membeli kebebasan mereka. Ada juga hukum tentang budak yang melarikan diri, pembebasan, dan anak-anak budak. Namun demikian, status mereka tetap sangat rendah. Jika seorang budak disakiti, seringkali kompensasi atau hukuman didasarkan pada kerugian atau cedera yang dialami oleh majikannya. Hukuman untuk setiap orang juga tidak selalu sama. Hukuman bisa berubah tergantung pada status korban dan pelaku kejahatan. Ganti rugi lebih tinggi jika kerusakan dilakukan terhadap seseorang yang memiliki status tinggi, sementara nilainya lebih rendah jika korbannya adalah budak. Dari sini terlihat bahwa hukum Hammurabi tidak didasarkan pada gagasan modern, bahwa semua orang setara di hadapan hukum. Tujuan hukum-hukum tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang jelas-jelas terbagi menurut kekayaan, pekerjaan, jenis kelamin, dan status. Keluarga juga sangat penting dalam kehidupan orang Babilonia. Biasanya, laki-laki diakui sebagai kepala rumah tangga. Dialah yang memiliki kekuasaan utama atas harta benda, pekerjaan, pernikahan, dan masa depan anak-anaknya. Perempuan juga memiliki hak
terutama dalam keluarga yang memiliki harta benda. Mereka dapat menerima warisan, memiliki harta kawin, memiliki tanah, mengelola usaha, memberi pinjaman, dan menghadiri pengadilan. Ada beberapa perempuan yang melayani sebagai pendeta di kuil-kuil. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga kaya dan memiliki tanah, rumah, pekerja, serta usaha sendiri. Namun, sebagian besar politik, militer, dan kepemimpinan publik tetap didominasi oleh laki-laki. Kuil bukan hanya tempat ibadah, mereka juga merupakan institusi ekonomi yang besar. Mereka memiliki tanah, hewan, gudang, bengkel, dan para pekerja. Beberapa kuil juga memberikan pinjaman dan menerima persembahan dari masyarakat. Di bawah Hammurabi, Babilonia menggabungkan kekuatan istana, kuil, tentara, perdagangan, dan penulisan yang terorganisir. Kota kecil yang dulu itu menjadi ibu kota kerajaan terkuat di Mesopotamia. Namun, kekaisaran baru ini sangat bergantung pada kemampuan dan otoritas Hammurabi. Setelah kematiannya, para raja berikutnya menghadapi pemberontakan, serangan, kehilangan wilayah, dan perlahan-lahan melemahnya kerajaan yang telah ia bangun. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Hammurabi adalah kumpulan hukum yang diukir pada sebuah monumen batu besar. Koleksi ini berisi lebih dari 200 keputusan hukum tentang tanah, bisnis, utang, pekerjaan, keluarga, pencurian, dan berbagai perselisihan lainnya. Di bagian atas monumen tersebut terlihat Hammurabi di hadapan Syammas, dewa matahari dan keadilan. Gambar ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja dan pelaksanaan hukum mendapat restu dari para dewa. Ini bukanlah kumpulan hukum pertama di Mesopotamia. Ada hukum-hukum yang lebih tua yang dibuat sebelum masa Hammurabi. Namun, ini adalah salah satu teks hukum terpanjang dan paling terawat dari zaman kuno. Hukuman juga tidak sama untuk semua orang. Putusan tergantung pada status pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, prinsip mata ganti mata digunakan, terutama jika kedua belah pihak memiliki status yang setara. Dalam kasus lain, denda atau ganti rugi yang dikenakan. Ada juga aturan untuk para janda, yatim piatu, petani, pekerja, dan orang yang berutang. Tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dan memperkuat otoritas raja di seluruh kerajaan. Selain hukum-hukum, Babilonia juga telah lama dikaitkan dengan kisah kontroversial tentang apa yang disebut sebagai prostitusi kuil. Sejarawan Yunani yang bernama Herodotus menulis bahwa setiap wanita Babilonia harus berhubungan seks sekali dengan seorang asing di kuil seorang bewi. Kisah ini membantu membentuk citra Babilonia sebagai kota kemewahan dan dosa. Tidak ada bukti arkeologis atau tertulis yang jelas yang membuktikan adanya prostitusi kuil yang terorganisir yang dilakukan oleh semua wanita di Babilonia. Ada perempuan yang melayani sebagai pendeta wanita di kuil Ishtar dan dewa-dewa lainnya. Namun tidak jelas apakah ritual mereka benar-benar melibatkan aktivitas seksual secara harfiah. Kemungkinan beberapa penulis Yunani salah paham atau melebih-lebihkan upacara-upacara yang berkaitan dengan kesuburan, musik, tarian, dan pernikahan simbolis para dewa. Namun demikian, cerita tersebut menyebar di berbagai karya dan menjadi bagian dari reputasi buruk Babilonia di masa-masa berikutnya. Setelah kematian Hammurabi pada tahun 1750 sebelum Masehi, anaknya yang bernama Samsu Iluna mewarisi kerajaan yang sangat luas. Namun, jauh lebih sulit mempertahankan sebuah imperium daripada menaklukkannya. Beberapa kota di Mesopotamia Selatan termasuk Larsa dan Uruk memberontak. Karena peperangan dan pemberontakan, Babylon kehilangan sebagian besar wilayah selatan. Pada saat yang sama, Assyria mulai menguat di utara. Orang-orang Kasaid juga mulai muncul dalam catatan sejarah, yaitu kelompok-kelompok yang berasal dari pegunungan di sebelah timur Mesopotamia. Pada awalnya, mereka dikenal sebagai tentara, pekerja, dan penyerbu. Lama-kelamaan, mereka menetap di Babilonia dan menjadi lebih aktif dalam politik di wilayah tersebut. Wilayah kekuasaan dinasti pertama Babylon terus menyusut. Sekitar tahun 1595 sebelum Masehi, Raja Het yang bernama Mursili I menyerang kota tersebut. Bangsa Het berasal dari Anatolia, wilayah luas yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Pasukan Het dengan cepat menyerang dan menjara Babylon. Berakhirlah kekuasaan dinasti yang dimulai oleh bangsa Amorit dan saat itu dipimpin oleh raja terakhirnya, Samsu di tanah. Bangsa Het tidak tinggal lama di Babylon. Mereka kembali ke Anatolia setelah mengambil barang rampasan mereka. Kekosongan pemerintahan yang mereka tinggalkan memberi kesempatan kepada bangsa Kasaid untuk menguasai Babilonia. Alih-alih menghapus budaya kota tersebut, para raja Kasaid menerima bahasa Akkadia, agama, dan sistem pemerintahan orang Babilonia. Mereka membangun kembali kuil-kuil dan mendukung pemujaan kepada Marduk.
Seiring waktu, bangsa Kasaid pun menjadi bagian dari budaya Babilonia. Dinasti mereka menjadi yang paling lama memerintah di Babilonia dan berlangsung lebih dari 400 tahun. Pada masa ini, Babylon menjalin hubungan dengan Mesir, Kekaisaran Het, Assyria, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Dalam surat-surat yang ditemukan di Mesir, para raja Babylon dan Firaun saling menyebut satu sama lain sebagai raja agung yang setara. Ini menunjukkan bahwa Babylon masih merupakan kekuatan penting di dunia zaman perunggu. Namun, ketika memasuki akhir abad ke-13 sebelum Masehi, Assyria mulai menguat. Pada masa Tukulti Ninurta I, Assyria berhasil mengalahkan Raja Kasaid, Kastilias IV, dan untuk sementara waktu menaklukkan Babylon. Dinasti Kasid sempat bangkit kembali, namun tidak pernah sepenuhnya memulihkan kekuatan lamanya. Pada tahun 1155 sebelum Masehi, Elam menyerang Babilonia. Para penyerbu membawa banyak harta dan patung-patung suci ke kota Susa, termasuk patung Marduk. Disinilah kekuasaan Kasid benar-benar berakhir. Pada abad-abad berikutnya, dinasti-dinasti silih berganti di Babylon. Ada masa-masa ketika kota ini bangkit kembali, namun seringkali terjebak dalam perebutan kekuasaan di antara para penguasa lokal, Aramean, Kaldea, Elam, dan Asyur. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Asyur menjadi kekaisaran terkuat di wilayah tersebut. Tiglat-Pileser III secara bertahap menaklukkan Babilonia di bawah kekuasaannya. Pada tahun 729 sebelum Masehi, dia sendiri mengambil gelar Raja Babylon. Babylon tetap menjadi kota suci, namun kebebasannya sudah sangat terbatas. Setiap kali orang Babilonia memberontak, Asyur mengirim pasukan untuk mengembalikan kendali. Hukuman paling berat terjadi di bawah pemerintahan Senakerib. Setelah pemberontakan yang terjadi berturut-turut, pasukan Asyur menyerang dan menghancurkan Babylon pada tahun 689 sebelum Masehi. Bangunan-bangunan dihancurkan, harta benda dicuri, dan sebagian besar kota dirusak. Banyak orang di Mesopotamia marah dan takut atas tindakan Senakerib karena Babylon masih dianggap sebagai pusat suci. Karena itu, putranya yang bernama Esarhadon mencoba memperbaiki hubungan dengan kota tersebut. Esarhadon membangun kembali Babylon dan mengembalikan kuil-kuil serta ibadah kepada Marduk. Sebelum ia meninggal, ia menempatkan putranya yang bernama Asyurbanipal sebagai Raja Asyur. Sementara satu lagi putranya yang bernama Samas-Sum-Sumukin dijadikan Raja Babylon. Terlihat kedua saudara itu setara, namun Asyur tetap memegang kendali atas tentara, uang, dan keputusan-keputusan penting. Karena itu, Samas-Sum-Sumukin memberontak pada tahun 652 sebelum Masehi. Ia meminta bantuan kepada bangsa Kaldea, Aram, Arab, dan Elam untuk mengembalikan kemerdekaan Babylon. Perang berlangsung selama beberapa tahun, tetapi pasukan Asyurbanipal lebih kuat. Pada tahun 648 sebelum Masehi, Babylon kembali jatuh setelah pengepungan yang lama. Asyur mengembalikan kendali langsung atas kota dan penduduknya. Mereka memilih para pemimpin yang diizinkan untuk memerintah di sana. Namun kekuasaan Asyur tidak akan bertahan lama. Pada paruh kedua, abad ke-7 sebelum Masehi, kekaisaran yang telah lama menguasai Timur Dekat mulai melemah. Melemahnya Asyur memberi kesempatan bagi Babilonia untuk bangkit kembali dan membangun sebuah kekaisaran yang lebih terkenal daripada semua yang sebelumnya. Pada tahun 626 sebelum Masehi, dipimpin oleh pemimpin Kaldea bernama Nabopolassar, pemberontakan terhadap Asyur pun dimulai. Ia mengusir para prajurit Asyur dan menyatakan dirinya sebagai raja. Disinilah dimulainya kekaisaran Neo-Babilonia. Nabopolassar membentuk aliansi dengan bangsa Media, sebuah kelompok kuat dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Mereka menyerang Asyur secara bersamaan pada tahun 612 sebelum Masehi. Nineve, ibu kota kekaisaran Asyur, jatuh. Dari kehancuran musuh lama, Babilonia kembali menjadi kekuatan terkuat di Mesopotamia. Setelah Nabopolassar wafat pada tahun 605 sebelum Masehi, putranya yang bernama Nebukadnezar II menggantikannya. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran Neo-Babilonia mencapai puncak kekuasaannya yang paling luas. Nebukadnezar memperluas kendali Babilonia ke Levan, wilayah yang sekarang meliputi Suria, Lebanon, Israel, Palestina, dan Yordania. Salah satu kerajaan yang ditaklukkannya adalah Yehuda, yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem menyerah setelah dikepung oleh pasukan Babilonia. Nebukadnezar mengganti rajanya dan membawa beberapa anggota keluarga kerajaan ke Babilonia, pejabat, tentara, imam, dan para pekerja terampil. Ia mengangkat Sedekia sebagai raja yang baru. Namun Sedekia kemudian memberontak dan berharap pada bantuan Mesir. Babilonia kembali mengepung Yerusalem. Pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi, kota itu jatuh, bait suci dan istana dibakar, tembok-tembok dihancurkan, dan banyak penduduk yang diasingkan. Peristiwa ini dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai pembuangan ke Babilonia. Peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap sejarah, agama, dan identitas mereka sebagai sebuah bangsa.
Sementara Nebukadnezar memperluas kekaisarannya, ia juga mengubah kota Babilonia itu sendiri. Ia membangun kuil, istana, jalan, kanal, dan tembok-tembok yang kokoh. Karena program-program besar ini, Babilonia menjadi salah satu kota terbesar dan termewah di dunia kuno. Salah satu gerbang yang paling terkenal adalah gerbang Istar. Gerbang ini dilapisi dengan batu bata berlapis glasir biru yang mencolok dan dihiasi dengan gambar singa, banteng, serta naga yang unik. Dari gerbang tersebut, jalan prosesi mengarah ke pusat keagamaan kota. Di sana juga terdapat Esagila, kuil utama Dewa Marduk. Dekat situ berdiri Etemenanti, sebuah zigurat raksasa atau kuil bertingkat-tingkat. Banyak ilmuwan mengaitkan tempat ini dengan asal mula cerita tentang Menara Babel. Meskipun tidak dapat dipastikan secara langsung bahwa hanya satu bangunan yang dimaksud dalam kisah tersebut. Taman Gantung Babilonia juga dikaitkan dengan Nebukadnezar yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia kuno. Menurut cerita yang lebih baru, raja membangun taman itu untuk istrinya yang merindukan pegunungan hijau dari kampung halamannya. Namun, belum ada bukti arkeologis yang jelas yang membuktikan bahwa taman gantung itu berada di Babilonia. Tidak ada juga penyebutan yang jelas tentang taman itu dalam prasasti-prasasti peninggalan Nebukadnezar. Karena itu, ada peneliti yang menduga mungkin taman itu bukan milik Nebukadnezar. Asal-usul cerita tentang taman ini masih menjadi salah satu misteri terbesar tentang Babilonia kuno. Nebukadnezar memerintah selama lebih dari 4 dekade. Setelah kematiannya pada tahun 562 sebelum Masehi, raja-raja silih berganti dengan cepat. Dalam beberapa tahun saja terjadi kudeta dan pembunuhan di dalam istana. Pada tahun 556 sebelum Masehi, Nabonidus menjadi raja. Ia tidak langsung berasal dari keluarga Nebukadnezar. Ia sangat dekat dengan pemujaan kepada Sin, dewa bulan, dan ia memberikan dukungan besar kepada kuil-kuilnya. Nabonidus juga tinggal cukup lama di Taima, sebuah oasis di Arabia Utara. Saat ia tidak berada di Babilonia, putranya Belsyazar yang mengelola banyak urusan kerajaan. Karena Nabonidus tidak secara pribadi melaksanakan ritual penting untuk Marduk, ketegangan antara raja dan beberapa pendeta berpengaruh di Babilonia semakin dalam. Sementara itu, Kekaisaran Persia dengan cepat meluas di timur di bawah Kores Agung. Kores telah menaklukkan Media dan Lydia sebelum ia menghadapi Babilonia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, pasukan Persia mengalahkan tentara Nabonidus di dekat Opis. Setelah itu, pasukan Kores berhasil memasuki Babilonia tanpa pertempuran besar di dalam kota. Kisah tentang pengalian sungai Efrat berasal dari catatan yang lebih belakangan dan tidak secara jelas didukung oleh catatan kontemporer. Kores menampilkan dirinya sebagai pemulih ketertiban. Ia menghormati kuil-kuil dan mendukung ibadah kepada dewa-dewa setempat. Beberapa patung suci yang dibawa Nabonidus ke Babilonia dari kota-kota lain juga dikembalikan. Dalam prasasti resminya, Kores menyatakan bahwa Marduk menerimanya sebagai raja yang sah. Sikap menghormati tradisi lokal seperti ini membantu Kores diterima oleh para pendeta dan pejabat kota. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kekaisaran Neo-Babilonia berakhir dan Babilonia menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Pentingnya Babilonia tidak langsung hilang. Kota ini tetap menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, agama, dan pendidikan yang makmur di bawah kekuasaan Persia. Namun, pusat utama kekuasaan seluruh kekaisaran tidak lagi berada di sini. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Raja Persia, Darius yang ketiga. Alexander diterima di Babilonia dan ia menghormati tradisi lokal. Ia berencana untuk membangun kembali beberapa kuil dan menjadikan kota ini sebagai pusat penting bagi kekaisarannya yang luas. Namun, rencana besar Alexander tidak terlaksana. Pada tahun 323 sebelum Masehi, ia meninggal di Babilonia pada usia 32 tahun. Setelah itu, para jenderalnya saling berebut wilayah yang telah ia taklukkan. Babilonia jatuh ke tangan Kekaisaran Seleukid. Namun, Seleukos I mendirikan kota baru bernama Seleukia di Sungai Tigris. Secara perlahan, para pejabat, pedagang, dan penduduk Babilonia mulai pindah ke sana. Beberapa kuil masih terus digunakan selama bertahun-tahun. Para cendekiawan Babilonia juga terus mencatat pergerakan planet-planet, gerhana, harga barang, dan peristiwa penting. Namun seiring perdagangan dan pemerintahan berpindah ke kota-kota baru, populasi Babilonia perlahan-lahan menyusut. Kanal, bangunan, dan kuil pun terbengkalai. Orang-orang juga mengambil batu bata lama untuk digunakan di bangunan lain. Babilonia tidak hilang dalam satu hari. Kota itu perlahan-lahan melemah selama berabad-abad hingga akhirnya menjadi area reruntuhan yang luas. Namun, nama Babilonia tidak sepenuhnya hilang. Babilonia tetap hidup dalam tablet tanah liat, peninggalan arkeologi, dan cerita-cerita dalam berbagai agama dan budaya. Babilonia bermula sebagai komunitas kecil.
Kota ini menjadi ibu kota para raja, rumah bagi kuil-kuil besar, pusat hukum dan pengetahuan, serta simbol kekuasaan. Namun sejarahnya juga menunjukkan bahwa bahkan kota yang paling kaya dan paling kuat pun bisa melemah ketika perdagangan berpindah. Pemerintahan berubah dan pusat-pusat kekuasaan baru pun bermunculan. Meskipun kota kuno itu telah hilang, pengaruh Babilonia tetap bertahan. Hukum, sastra, catatan astronomi, bangunan, dan legenda-legenda Babilonia terus membentuk cara kita memahami peradaban-peradaban awal dunia.